Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang tidak beretorika tentang Tuhan, karena dia akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dia akan mendapatkan mujizat, dia akan mendapatkan hal-hal yang baik, karena hidupnya tidak beretorika. Tapi kalau orang-orang yang beretorika itu ya sial, karena dia pikir dia sudah ketemu Tuhan, tapi ternyata dia hanya ketemu dengan imajinasi, ya, ilusi fata morgana dari Tuhan yang dia sembah itu. Lalu dia dengan berbagai macam dalih ya untuk membenarkan ilusinya dan untuk membenarkan imajinasi dia tentang Tuhan, ya, dan membuat berbagai macam pembenaran-pembenaran, dan dia tetap saja tidak dapat tertolong. Akhirnya dia mati di dalam retorika. Ya. Nah, luar biasa sekali ya. Hari ini kita bicara tentang retorika Tuhan. Banyak orang ya baca kitab suci, membaca Al-Quran, baca Alkitab, dia baca semua kitab suci ya. Dia berpikir dia akan menemukan Tuhan dalam kitab-kitab suci itu. Bahkan ada banyak tulisan-tulisan kalau Anda membaca ya, mengenal Tuhan, ya, mengenal Allah. Maka nanti Anda akan digiring untuk membaca kitab suci. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak percaya. Ya, nggak percaya. Karena mereka sudah punya framing di kepalanya mereka, ya, yang diajarkan oleh guru-guru mereka sebelumnya. Framing-framing tentang Tuhan. Anda tidak mencari Tuhan karena Anda ingin mencari, tetapi Anda mencari Tuhan yang sudah ada di framing kepala Anda. Dan Anda akan ketemu nggak? Ketemu Tuhan yang ada dalam framing kepalamu. Tuhan itu ya pasti akan menolong kita dalam kesesakan. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu adil. Dia tidak mungkin ya menghukum kamu kalau kamu tidak bersalah. Tuhan itu ya pasti akan membuat mujizat, Tuhan pasti akan menolongmu. Nah, itu kan semua Anda sudah tahu itu kan. Itu kan sudah katam itu. Kalau berdoa Anda pasti akan dikasih tahu sama Pak Pendeta atau Pak Ustadz, ya. Iya, itu penuh dengan rahmat. Iya, pokoknya semua yang tentang itu. Benar nggak? Nggak salah, benar. Tetapi ada yang lupa, ya, bagaimana Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang adil, Tuhan yang suci mulia, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh cinta itu, ya, bisa benar-benar hadir dalam hidupmu. Tuhan yang maha jauh, maha jauh kan? Apakah dia dekat? Oh, dia dekat. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, itu kan firman-Nya Bimbo. Ya kan, bukan firman Tuhan dalam Alkitab kita. Karena ia tetap dekat dengan kita sekalipun kita menjauh. Alkitab kan berkata begitu kan, tetapi framing dalam kepalamu kan, bilangnya apa? Aku jauh, aku dekat kan? Tuhan itu tidak pernah menjauh sebab Tuhan ada di sini. Sekalipun kamu meninggalkannya, ia tetap ada di situ. Dia tidak akan menjauh darimu. Ya kan? Nah, tapi selalu saya ketemu ya, kalau saya membaca atau saya mendengar kesaksiannya orang-orang ya, ya sudah tampil ya. Nah, banyak orang berretorika tentang Tuhan. Dia punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, teori-teori tentang Tuhan, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Ketika dia melihat ada orang kena masalah, dia bisa menganalisa masalah orang itu dengan pengetahuan yang dia miliki, ya. Bahkan dia bisa menghakimi kayak kemarin kan, dibilang menghakimi orang lain dengan pengetahuan yang semua pengetahuan. Oh,
Anda kalau ketemu orang karismatik paling jago tuh ya. Begitu nanti Anda ketemu masalah, aduh bro saya begini, anak saya lagi gini. Oh, kita tengking itu ya, roh depresi itu namanya. Itu roh intimidasi, roh ini, roh itu. Wah, dia bisa hafal tiba-tiba, wah dia tiba-tiba bisa tahu tuh penyakitmu apa, so, masalahmu apa dalam hidupmu, ya kendala-kendala semua, tiba-tiba dia bisa tahu. Waduh, saya sampai melongo. Dan paling menyebalkan lagi, habis kamu tidak bertobat sih. Terakhirnya endingnya dia bilang begitu ya. Terus nanti sama dia ditengking-tengking, kalau nggak berhasil dia panggil pendetanya, kalau pendetanya nggak berhasil, panggil pendeta yang lain, terakhir ada yuk ke kelenteng aja yuk. Karena kelentengnya lebih berhasil, dikasih camsi. Nah, akhirnya gerejanya ikut-ikutan kasih camsi ya. Suruh ngambil lotre di dalam bako, tuh isinya ayat-ayat begitu kan. Wah, kayak Ciamsi begitu kan jadinya kan. Terus nanti Anda datangi Pak Pendeta, Pak ini ayat ini artinya apa? Pendetanya juga bingung, kamu juga bingung. Dan begitu kan yang terjadi kan? Nah, itu kan yang terjadi dengan gereja Anda kan, gereja Ciamsi. Karena Anda beretorika tentang Tuhan. Sehingga Anda tidak mendengar suaranya pun tidak, ya. Mendengar suaranya tidak, mengetahui rupanya. Simpel ya, mendengar suaranya tidak, mendengar rupanya juga, mengenali rupanya juga enggak. Yesus berkata, aku adalah Yohanes 1 ayat 18 ya, berkata bahwa Yesus adalah eksegesa dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dalam Yohanes 14 ayat 9 katakan, kalau kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Apa yang dimaksud? Kan Allah adalah kasih. Kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat sang kasih itu. Kalau kamu melihat terang, Yesus, kamu melihat sang terang itu. Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Di mana kamu mengasihi sesamamu, di mana kamu bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu, di mana kamu bisa memberikan jalan keluar, ya, encouragement bagi sesamamu, ya, di mana kamu memberikan pertolongan kepada sesamamu, memberikan terang kepada sesamamu. Ya, terang itu bukan sok ngajarin. Ada orang lagi kena masalah malah diajarin, Anda sok ngajarin. Sok memberi nasihat, akhirnya ujungnya menghakimi. Ya, duitnya kagak keluar. Nggak ada aksinya, ngomong doang. Nggak akan, akhirnya Anda sendiri beretorika. Ada orang beretorika mau ngajari orang lain untuk beretorika lagi. Saya paling sebel ya kalau ketemu orang kayak gitu dulu itu. Makanya selama saya dalam masalah-masalah gitu, saya minggir, nggak mau ketemu sama orang-orang yang sok ngajarin begitu. Saya ketemu dengan pendoa syafaat yang baik ya, orang-orang Batra yang nggak sok ngajarin. Ada ya orang-orang Batra yang nggak ngeroh dia, wah roh ini roh itu segala macam. Tetapi dia ketemu sama saya nggak begitu. Ya, dia tahu saya orangnya rasional banget, mikir banget, dan dia tahu saya juga pendeta. Ya, tapi kalau ketemu kroco-kroconya ya ngajarin, wah apa segala macam, saya doakan ya pakai minyak ya. Wah, menyebalkan ya. Ya, menyebalkan. Nah, mendengar suaranya pun tidak. Apa yang dimaksud? Yaitu, suara Tuhan kan Anda dengar dari rema kan? Rema yang melimpah itu. Anda nggak punya rema ketika baca Alkitab. Bacaanmu tentang kitab suci adalah bacaan seperti Anda baca majalah Kuncung, majalah Bobo. Penuh dengan, ya sebagai syarat ngantuk, supaya buat ngadem-ngademin. Supaya adem, supaya buat ngadem-ngademin hidupmu. Salah ya. Baca Alkitab itu dengan kehausan, dengan rasa ingin tahu, dengan rasa ingin apa yang harus aku lakukan Tuhan. Anda cari apa baca Alkitab. Ya, saya kalau baca Alkitab, udah lagi dalam kondisi tertentu, saya bisa sekali duduk itu satu buku itu ya. Saya misalnya, sekali langsung saya habis. Karena saya baca Alkitabnya bukan syarat sih ya. Saya baca Alkitabnya karena saya haus. Karena saya ingin.
Saya ingin Tuhan bicara sama saya hari itu, ya, mendapatkan rema, bukan buat syarat, supaya kerasa rohani. Karena saya ingin Tuhan, terutama kalau di dalam masa-masa saya sendirian, masa-masa transisi atau masa-masa kritikal ya, saya akan baca Alkitab lebih banyak daripada sebelumnya. Bukan untuk merasa lebih baik. Nah, banyak orang merasa baca Alkitab kan supaya merasa lebih baik. Karena saya sedang menunggu Tuhan bicara. Tiba-tiba Tuhan bicara melalui tulisan-tulisan yang mati itu. Ya, tiba-tiba Tuhan memberikan inspirasi dari tulisan-tulisan yang mati itu. Ya, menyelidiki kitab-kitab suci, ya menyangka bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Padahal kitab suci itu sudah memberi kesaksian tentang Yesus. Tentang apa? Tentang cinta kan? Rema utama, rema pertama yang kamu peroleh adalah tentang cinta. Ya kan? Simpel sekali ya. Ya, rema tentang cinta, maka Anda akan dibawa kepada rema yang lain. Tapi kalau Anda tidak mengerti rema tentang cinta ini, kalau Anda tidak mengerti bahwa cinta adalah rema terbesar dalam hidupmu, ya Anda jangan berharap dibawa kepada rema yang lain. Ya kan? Makanya kekristenan dikenal dengan kata cinta, ya kasih. Namun kasihnya itu kembali lagi kan, di framing lagi kan. Anda memperoleh framing-framing tentang kasih. Ending ya, langsung ya. Bahwa ajaran tentang cinta ini seharusnya menjadi rema. Tapi bukan dari framing orang lain. Homoseks itu cinta, bukan. Nafsu itu. Ya, Anda kawin istrinya 4 itu cinta, bukan. Itu nafsu istri 4. Ya, Anda punya istri saja terus Anda melakukan anal seks, itu bukan cinta, itu nafsu. Ya. Anda punya istri lalu Anda gengbeng sama orang lain, itu nafsu bukan cinta. Itu kan menghanguskan kamu. Ya kan? Ada lagi ngomong tentang cinta, Anda lebih ya tetangga Anda pelihara, malah anak Anda kapiran, itu bukan cinta, itu namanya ongkrongan. Anda merawat orang lain, pendetamu kamu rawat, orang tuamu kapiran, itu namanya ongkrongan, bukan cinta. Ya, saya bersyukur ya waktu kakak saya itu, waktu susah-susahnya mami itu terakhir itu kakak saya merawat ya. Kakak saya itu waktu itu sudah sempat ini apa namanya, orang kan kalau meninggal terakhirnya kan bikin aneh-aneh. Nah, kakak saya, wah, telepon saya teriak, aduh ini mami ini tambah bikin runya. Kamu bertahan, karena kita nggak tahu kapan mami meninggal. Nanti kamu nyesel. Oh iya ya. Karena saya, iya ya. Bisa ngomong begitu kayak orang tersadar. Oh iya ya. Jangan-jangan memang sudah mau waktunya. Bener ya. Cepet-cepet ya. Waktu itu. Dan makanya mau minta apa. Sampai saya bilang, pokoknya minta apa, jangan dilarang. Waktu itu ya terakhir mau meninggal. Belikan sana win karnis yang enak. Mami saya itu suka minum anggur win karnis itu loh. Belikan yang enak, beli. Akhirnya dibelikan ya, terakhirnya seneng minum-minum karnis. Tiap malam jadi anget badannya kan. Minum segelas itu ya, minum karnis itu. Nah, kita nggak tahu ya kapan orang tua kita mau meninggal. Kita rawat, kalau sudah meninggal, ini ada orang-orang Islam berkata, saya tidak tahu diri ya, tidak berbudi orang tua, tidak menghormati orang tua. Kalau saya datang, terus cuma sembah sujud kepada pusara ibu, ya, gunanya apa coba? Banyak orang menelantarkan orang tuanya kan. Kalau orang tuanya sudah mati, dia baru berbakti sama orang tuanya. Terus buat apa? Anda udah mati orang tuamu, baru Anda juduk-juduk kepala ke lantai. Ya salah. Anda kalau mau ya berbakti kepada orang tua ya lagi masih hidup. Ya, kami berusaha selama ibu saya masih hidup, tidak ada pendeta manapun yang mendapatkan perawatan lebih daripada saya yang merawat mami saya. Ya.
Selama istri saya ini ada, tidak ada wanita lain yang mendapat cinta lebih daripada saya mencintai istri saya. Ya, selama ada ini anak-anak saya tidak pernah memberikan kepada anaknya orang lain lebih dari saya memberikan kepada anak saya. Jangan dibalik ya, kebanyakan orang kan dibolak-balik. Itu namanya onggongan bukan cinta. Ya, makanya Anda harus ini ya, punya cinta yang benar. Dari mana Anda punya cinta yang benar? Dari Alkitab. Anda belajar. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Nggak ada, hai anak-anak, ya hormatilah pemimpinmu lebih dari orang tuamu. Nggak ada. Anda boleh menghormati pemimpinmu, pendetamu, pemerintah, tetapi tidak boleh melebihi dari hormatmu kepada orang tuamu. Anda boleh mencintai pendetamu, tapi tidak boleh lebih dari cintamu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu. Nggak boleh, ya. Hati-hati ya, jangan dibolak-balik. Nah, Anda juga jangan sampai punya punya salah kaprah tentang cinta ini. Nah, rema yang Anda dengar, rema yang dari mana? Dari Alkitab apa rema dari Pak Pendeta? Anda baca dulu Alkitabmu baik-baik. Ya, jangan semua pendeta ngomong ditelan mentah-mentah. Anda baca Alkitabmu. Karena banyak orang, ya, pendeta-pendeta, dia baca Alkitab, dia pilih-pilih yang bagus-bagus, buat Anda perpuluhan, lalu yang sebenarnya dia tidak sembunyikan, dan Anda pun takut untuk menanyakannya. Termasuk di dalam Matius 25, ya, yang dikatakan, kalau kamu tidak berdiakonia, kamu akan masuk neraka. Pendeta nggak pernah khotbah itu di gereja. Anda pernah dengar nggak pendeta pernah khotbah, kalau kamu tidak diakonia, kamu masuk neraka loh. Saya sampai seumur begini belum pernah dengar khotbah itu. Saya yang pertama khotbah ke Anda. Ya, kalau kamu tidak diakonia, kamu masuk neraka. Ya kan? Saya kan yang pertama kali khotbah buat Anda kan? Karena pendeta nggak mau khotbah itu. Pendeta maunya Anda duitnya masuk ke gereja. Ya, kalau Anda tidak berpuluhan, Anda tidak masuk neraka loh. Nggak ada ayatnya Anda tidak berpuluhan, Anda masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak berdiakonia, Anda masuk neraka. Ayatnya sangat jelas sekali, Matius 25, ayat 46, ya kan? Ya kan? Tapi tidak ada satupun ayat di Alkitab, ya, yang berkata kalau Anda tidak berpuluhan, tidak bayar persembahan sulung, persembahan tatangan, kalau Anda tidak ke gereja, Anda masuk neraka. Nggak ada ayatnya di dalam Alkitab kalau Anda tidak ke gereja masuk neraka. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius 25, ya, ayat yang ke-46, ya, ayat 45 dan 46, ya, kalau kamu tidak diakonia, orang yang tidak berdiakonia, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, ya, ke neraka. Nah, contohnya seperti itu. Makanya Anda jangan beretorika tentang Tuhan. Anda baca sendiri Alkitabmu, temukan rema yang utama yaitu cinta, dan apa yang harus Anda lakukan tentang cinta ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.